Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau jalankan korban persembahan kita yang pertama kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat tahun baru, walaupun hari ya sudah berlalu cukup panjang, tapi masih ada di bulan Januari, ya bulan pembuka tahun 2021. Biarlah berkat Tuhan lebih melimpah, memperluas daerah rohani kita, dan juga memperluas daerah-daerah atau kawasan dalam kehidupan lahiriah kita, ya seperti doa Yabes, seperti gembar di tempat ini. Haleluya. Baik, untuk tidak membuang waktu, saya ingin berbagi, saya ingin sharing, ya. Saya rasa saya tidak lebih dari saudara, ya. Saudara punya kelebihan, saya punya kelebihan. Saudara punya kekurangan, saya punya kekurangan. Sebab saya lebih memilih untuk lebih menekankan tentang sharing, etos pelayanan, ya, etos kerja. Kalau kita melihat di belahan muka bumi ini, ada negara-negara yang notabene sama merdekanya dengan Indonesia, Jepang, Korea Selatan. Itu negara yang sempat ya sedemikian parah akibat porak-poranda peperangan dengan Korea Utara, yang sampai hari ini masih gencatan senjata sifatnya. Tapi mereka lebih dari, saya katakan, kita lah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ada etos, ya, prinsip, ada pandangan, ada aturan-aturan, ada pola-pola di dalam mereka setiap hari mengerjakan sesuatu yang menjadi sesuatu yang baku. Sehingga kita lihat Jepang itu negara yang maju, Korea Selatan negara yang maju. Hampir rata kita di sini punya Android, Samsung, China.
Dan kalau Indonesia bisa membuat alat ini, itu masih berbagi ilmu dengan orang luar. Saya ingin mengajak kita mengingat kembali tentang etos pelayanan Yesus waktu di muka bumi. Etos kerja Yesus waktu ada di muka bumi. Saya membuat dalam 3 poin penting, ya, etos pelayanan Yesus ini. Dia berorientasi kepada nilai apa? Ya. Orang Farisi, belum saya lanjut ke soal etos pelayanan ini, mereka juga secara tidak mereka sadari, mereka ada di dalam hidup ini, ada dalam pandangan, ada di dalam nilai, ada dalam prinsip, ada di dalam orientasi nilai ini, ya. Tanpa mereka sadari, karena mereka pada waktu itu adalah pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan kebenaran. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin tanpa disadari, atau kalau mereka sadari, mereka sudah kebal, mereka sudah mati rasa. Karena di dalam Alkitab orang Farisi ini disebut dalam Lukas 16 ayat 14. Ini sebagai pendahulu sebelum kita sampai kepada etos pelayanan Yesus. Disebutkan mereka itu adalah hamba uang, money service oriented atau money oriented service. Orang Farisi di dalam Lukas 11:43, dalam Matius 23 ayat 6, mereka ini orang yang suka popularitas. Ya. Kalau nama mereka viral, wah itu dahsyat, luar biasa. Tapi berbeda dengan Yesus. Dia setelah mengadakan ini dan itu, dia pergi ke tempat-tempat yang sepi. Suka di tempat terdepan, suka di pasar, suka di tempat-tempat umum. Itu orang Farisi. Lalu orang Farisi ini juga adalah orang yang hidup dalam satu lingkup eksklusivisme, tidak bergaul dengan kelompok lain, tidak bergaul dengan orang Samaria, tidak bergaul dengan paham yang lain seperti orang Saduki. Itu kita bisa lihat di baik Injil Yohanes, baik Injil Lukas, pun dalam kitab Kisah Para Rasul. Kalau kita buka terlalu panjang nanti bisa habis 1 jam lebih. Dalam Lukas 4 ayat 9b, Lukas 15 ayat 2, Kisah 10 ayat 24, orang Farisi adalah orang yang ada dalam lingkup eksklusivisme. Mereka tidak bergaul dengan orang Samaria, tidak bergaul dengan orang Saduki, tidak bahkan mungkin kepada rakyat biasa, orang awam biasa mereka tidak bergaul. Tanpa mereka sadari mereka terjebak dalam nilai ini. Tanpa mereka sadari mungkin mereka terjebak dalam prinsip ini. Dan saya percaya kalau ini pada generasi lalu pernah terjadi, saya yakin di generasi kita pun hal ini bisa, ya, menjadi pola yang tanpa kita sadari kita ada di dalam, kita menjadi pemainnya di dalam. Tanpa kita sadari, kita bisa menjadi pemain dari nilai ini, dari etos pelayanan ini. Sebabnya nilai yang pertama, etos kerja, etos pelayanan Yesus, orientasi nilainya. Saudara, dia adalah pribadi yang suka keluar dari zona nyaman, out of comfort zone oriented service. Saya belajar bahasa Inggris lagi. Saya masih ingat dulu ketika SMP itu 2 perguruan khusus yang terkenal di Pematang Siantar, perguruan Mas Jalan Ahmad Yani dan Gandhi. Saya sampai waktu itu sempat cukup mahir conversation,
Tapi memang kalau bahasa tidak dipergunakan, kalau bahasa tidak dipakai, itu lambat laun akan hilang. Saya pernah fasih bahasa Sunda, karena saya sempat kerja di kota Cianjur. Sekarang disuruh bahasa Sunda, minta ampun sukarnya. Tapi kalau orang ngomong, saya ngerti. Ini yang pertama, orientasi, etos, nilai kerja, nilai layanan seorang Yesus itu, dia suka keluar dari zona nyaman. Dalam Matius pasal 9 ayat 35a, ini ayat referensi sebagai pembanding dari apa yang saya maksudkan ini. Disebutkan di sana, demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ya, dia mengajar dalam rumah ibadat, memberitakan Injil, kerajaan Allah, bla 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 dan seterusnya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Kelihatannya enak, kelihatannya begitu mudah, kelihatannya begitu gampang. Tapi saudara, ada nilai-nilai yang harus dipertaruhkan. Ada harga yang harus dibayar di sana. Kenapa? Harga yang harus dibayar. Saudara, satu kali dia pernah memenangkan perempuan Samaria. Dalam Yohanes pasal 4. Kita tahu perjalanan dari Yudea ke Galilea, ada jalan pintas ke arah timur, itu melintasi daerah orang Samaria. Tapi dari barat ada jalan pintas yang melintasi daerah Yeriko dan Gadara, itu jalan terpanjang dari Yudea ke Galilea. Dan orang Yahudi kalau mau pergi dari Yudea ke Galilea, itu nggak mau cari jalan pintas yang pendek ke arah timur dari kota Samaria. Mereka cari jalan yang melintasi cukup panjang dari daerah Yeriko dan Gadara ke sebelah barat. Ada pertaruhan, ada harga yang harus dibayar. Ini yang saya katakan tadi, Yesus ini pribadi yang tidak suka zona nyaman. Dia selalu ada di zona yang ada risiko, ada tantangan. Sebelum COVID, saya mobilisasi jemaat. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Yang saya lihat mereka terpanggil ya untuk melayani. Kemana pelayanannya? Ke rumah sakit sebelum COVID. Cukup lama kami kerjakan ini. Kalian atur sendiri hari apa kalian bisa. Kalian atur sendiri hari apa kalian bebas. Kelompok A hari apa bebasnya dalam 1 minggu. Kelompok B hari apa bebasnya. Silahkan pilih. Saudara, Yesus jemput bola. Ada tantangannya. Dia memenangkan perempuan berdosa, perempuan yang berzina di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ketiga dan seterusnya. Di sana ada pertaruhan, ada harga yang juga harus dibayarkan oleh pelayanan Yesus. Dia berdialog, dia bertanya jawab dengan orang-orang Farisi ahli Taurat pada waktu itu. Saya yakin orang-orang Farisi ahli Taurat itu nggak suka dengan model pelayanan Yesus seperti ini. Dia memenangkan pemungut cukai dalam Injil Lukas pasal 19. Yang pada waktu itu pemungut cukai itu dijauhi, apalagi oleh orang Farisi, apalagi oleh ahli-ahli Taurat. Oh, itu bagaikan virus. Karena pemungut cukai ini ya menjadi budak-budak orang Romawi. Dan beberapa kali bersama dengan muridnya mereka melanggar aturan Sabat. Ada banyak ayat di dalam kitab Injil, baik Matius, baik Markus, baik Lukas, mencatat tentang pelanggaran aturan-aturan Sabat yang ketat yang berlaku pada waktu itu. Tapi Yesus ada di sana. Dia agresif mengerjakan pekerjaan itu.
Sungguhkah kita sudah 9 tahun melayani masih ada di dalam ya atmosfer ini? Dia memiliki daya tempur, daya juang, bernafsu betul dia untuk mengalahkan, untuk memenangkan situasi. Ya. Dia sosok yang militan di dalam pelayanan. Ini ada PowerPoint-nya. Saya pernah ya di satu mukerwil, saya lupa 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, saya sudah siapkan PowerPoint satu renungan. Lalu saya harap ada LCD seperti ini. Memang ada LCD, tapi pas kebetulan rusak, sehingga saya kalang kabut. Ya, saya tidak persiapkan bangkunya seperti ini. Hanya di dalam ingatan saudara-saudara, ya, Pantai Costa Mas. Ya, sambil nyanyi puji Tuhan, saya catat kembali. Puji Tuhan, saya tulis kembali yang saya buat dalam PowerPoint. Haleluya, saya tulis kembali. Puji Tuhan, ya, pada waktu itu. Nah, ini ada PowerPoint-nya, tapi saya takut terulang kembali pengalaman itu. Saya lihat ada LCD. Jadi ada resiko. Resiko itu nggak datang. Resiko itu dia hadapi. Beda. Ya, resiko pelayanan yang datang tiba-tiba tanpa kita sadari, ya, tanpa kita undang, itu beda dengan kita menantang resiko. Garis bawahi. Ketika melanggar aturan sahabat, itu sudah menjadi resiko. Dia tidak tahu betul itu. Ya, dia mengerti betul tentang itu. Dia agresif dalam pelayanan, ya, dalam nilai, ya, keluar dari zona nyaman ini. Orang yang keluar dari zona nyaman, ya, punya etos kerja, etos pelayanan, pasti dia adalah seorang yang agresif. Itu sudah pasti. Dan yang kedua, saudara-saudara, orang yang punya etos pelayanan, etos kerja, keluar dari zona nyaman, dia adalah seorang yang passion, senang, bergairah, suka, sesuatu yang tidak akan bosan untuk dikerjakan. Saya yakin kita hamba Tuhan juga seperti itu, amin. Ya, kita menyukai panggilan kita. Kita ada di sana, passionate. Ya. Sehingga kita lupa, senang di sana kepada yang lain, kelupaan kita. Dia berjalan keliling, dia selalu ada di antara orang banyak. Dan selain itu dia juga selalu banyak kali ada bersama dengan Bapaknya di dalam kesendirian. Itu ada di dalam kitab Injil tentang apa yang saya katakan ini. Ini yang pertama, etos kerjanya, etos pelayanan, dia suka mencari risiko. Suka mencari risiko. Beberapa yang saya katakan tadi itu mengandung risiko. Yang kedua, orientasi atau etos atau prinsip dalam pelayanan Yesus yang ingin saya ingatkan kembali bagi kita. Dia melayani dengan kuasa hikmat dan pengetahuan. Ada banyak ayat dalam Matius pasal 7, dalam Matius pasal 9, Lukas pasal 4, Markus pasal 1. Bisa kita buka ayat ini ya. Markus pasal 1 ayat 22. Ini ayat referensi untuk yang kedua, etos pelayanan, etos kerjanya Yesus, seorang Yesus ini. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara, saya yakin kalau ditanya
soal ya pengetahuan dari A sampai Z hukum Taurat itu, ahli-ahli Taurat ini pasti sudah S3, ya. S2, S3 mereka di sana. Tetapi yang membedakan saudara, Yesus mengajar ya dengan kuasa hikmat dan pengetahuan. Apa yang menjadi kunci dasar? Ya. Saya ingin membandingkan dengan nasihat di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 7. Apa yang menjadi kunci, apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi dasar dari kuasa dalam sebuah hal? Ya. Di Maleakhi pasal 2 ayat 7 disebutkan di sana, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran, ajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Saudara, kata memelihara di situ pertama kali ditulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15. Ya. Samar. Kata memelihara. Tuhan memerintahkan kepada Adam, manusia pertama, untuk menjadi pemelihara Taman Eden. Katanya sama. Ya. Yang lebih kurang artinya kalau diperluas, bukan hanya memelihara, tapi menjadi pemilik, menjadi pengelola, menjadi penunggu, menyatu. Itu kata sama. Itu pertama kali dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Ini ya, mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata memelihara itu pertama kali. Jadi nilai artinya seperti yang saya katakan itu, bukan hanya sekedar memelihara, tapi diperluas kepada menjadi pemilik, penunggu, pengelola, menjaga. Ini yang kedua. Saudara, ahli Taurat tidak berkuasa dalam perkataan. Ahli Taurat tidak berkuasa dalam ajaran. Orang tidak takjub. Ya. Kenapa? Karena Alkitab kita mengatakan di dalam beberapa ayat kitab Injil Matius 23 disebutkan di sana pada frasa kalimat yang terakhir di ayat itu. Coba ayat 1 dan 2. Atau kita baca saja 2 ayat ini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara, kalau kita mau bicara tentang kelepasan, pemulihan, kita harus sudah lepas dari sakit hati. Kita harus sudah lepas dari kemahiran, akan pahit. Karena agar pahit ini tidak kelihatan, saudara, tapi dia menggerogot di dalam. Dia bisa tersembunyi, terbungkus rapi di dalam kado hati kita. Saya hampir lebih 1 tahun ya berjuang dalam poin ini. Ketika ada jemaat saya itu dikunjungi oleh anak rohani saya yang saya berdirikan sebagai pendeta, saya kasih pelayanan, tapi saya minta ampun ketika Tuhan menegur. Ya, kau tidak akan bisa melayani dalam kelepasan kalau engkau masih terikat di dalam kepahitan. Saya nangis sama Tuhan pada waktu itu. Dan lama, lebih 10 tahunan peristiwa itu.
Karena sakit sekali saudara-saudara. Pahit. Bukan hanya kapok, bukan hanya mengambil jemaat itu, tapi mengatakan sesuatu yang jelek. Mungkin tujuannya supaya jemaat itu jangan kembali lagi. Tapi syukur sama Tuhan, Tuhan menegur. Kau tidak akan berkuasa, tidak akan punya apa-apa ketika kau melayani dalam sebuah kelepasan, dalam sebuah kesembuhan batin. Kalau batinmu sendiri luka, kalau batinmu sendiri terikat, terbelenggu. Kami pernah waktu penginjilan di Joshua dengan pendeta Bahagia Ginting, demi sama bagaimana seorang sudah meninggal hamba Tuhan itu dua-dua. Ibu pendeta itu curhat, dia menangis sejadi-jadinya kepada kami pada waktu itu. Karena di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, saudara, ada sesuatu yang dipendam, ada sesuatu yang bersifat luka di dalam hatinya. Kedua suami istri sudah menikah, nangis jadi-jadinya itu. Yesus dia berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mungkin pengetahuan di sini jauh barangkali. Yesus hanya sekolah Alkitab di padang gurun, di pelayanan. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang duduk di sekolah-sekolah formal. Pendidikannya lebih bagus, dosen mantap. Tapi saudara, orang banyak mendengar, wow, berbeda. Ajarannya sama, tetapi ketika orang mendengar, terasa bedanya. Kita tidak akan berkuasa kalau kita membicarakan loyalitas, kalau kita sendiri bagian dari orang-orang yang tidak loyal. Banyak poin lain, saudara-saudara, yang saya tulis tentang hal ini. Ya. Jadi ini mengapa Yesus dia pribadi yang berkuasa, ya, menarik, punya karisma dari perkataan-perkataan. Ya. Ini poin yang kedua, etos pelayanan dengan kuasa hikmat dan pengetahuan, ajaran. Dan saya yakin nubuat ini akan menjadi bagian gereja Tuhan di hari Jakarta. Kita akan menjadi pelaku-pelakunya. Karena di dalam Yesaya pasal 2 1 sampai ayat yang ketiga, di sana dikatakan firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ngapain? Dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kita yang menjadi pelakunya di generasi ini. Yang ketiga, saya khotbah gak panjang-panjang, saudara, ya, nggak sampai 1 jam. Etos kerja, etos pelayanan yang ketiga, orientasi nilainya, pelayanan itu kehidupan. Kita buka satu ayat, Yohanes
Yohanes 4 ayat 34. Saya tidak tahu ya pandangan saudara tentang ayat Tuhan ini seperti apa. Tapi saya meminjam pernyataan Yesus ini, saya menangkap seorang Yesus pada zamannya hidup, etos kerjanya, etos pelayanannya, pekerjaan pelayanan itu kehidupannya. Ya, coba Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Saudara, pekerjaan Tuhan itu disejajarkan dengan makanan. Paralel. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Lihat, pekerjaan itu sejajar dengan makan. Itu sebabnya orientasi kita, pandangan prinsip yang ketiga dari seorang Yesus itu pekerjaan Tuhan itu kehidupan. Pelayanan pekerjaan Tuhan itu kehidupannya. Ya. Hal yang primer, hal yang wajib, bukan kadang. Ya. Kadang dikerjakan, kadang tidak. Kalau lagi mood, ya, sibuk, saudara nggak seperti itu makan. Dia harus ada. Coba kalau saudara makan, ya kadang makan, kadang tidak. Saya nggak tahu, ya saudara apa wajah bersinar penuh, ya. Saya nggak tahu. Tapi biasanya kalau kurang makan, kurang gizi, kurang nutrisi, ya dia balik kesehatan dari bukan itu. Jadi orientasi nilai yang ketiga, etos kerja, etos pelayanannya, itu pekerjaan itu, pelayanan itu kehidupan. Ya. Hal yang primer. Orang nggak makan pasti nggak hidup. Makanan itu berhubungan dengan kekuatan. Makanan itu berhubungan dengan puas. Makanan itu berhubungan dengan segar. Coba kita melayani, ya katakanlah memberikan sesuatu. Walaupun pemberian itu sifatnya berkorban, setelah kita lepaskan pemberian itu, puas bukan? Puas. Puas padahal berkorban. Ya. Ini poin yang ketiga. Pelayanan itu dalam pandangan Yesus, dalam benak Yesus, dalam etos nilainya. Saudara, itu kehidupan. Makananku. Pelayanan bukan sekedar pekerjaan, tapi kehidupan. Mana yang lebih banyak kita kerjakan? Pelayanan atau pekerjaan? Tergantung dari kita, ya, bagaimana memandangnya. Tapi bagi Yesus pelayanan itu kehidupannya. Inilah 3 orientasi nilai dalam etos kerja, etos pelayanan Yesus selama di muka bumi. Saya yakin kalau kita bisa, ya paling tidak, katakanlah 60-70% ada di belakang, tidak sampai 100%. Saya yakin kita akan memberi dampak yang luar biasa. Ya. Saya percaya itu. Coba saya sharingkan itu kepada Bapak Ibu hari ini. Karena kepada kita nubuatan ini, ya, kita penerima mandat itu hari ini, generasi ini. Yesus 3,5 tahun melayani, tapi dahsyatnya minta ampun. Karena usianya cukup pendek, 33,5 tahun lebih kurang. 30 tahun di mana dia? Saudara, pembentukan diri, pembentukan karakter, pembentukan pribadi, pembentukan nilai. Cuma 3,5 tahun. Tapi saudara menggebrak, ya, membuat gempa. Saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan gak usah kasih umur panjang sama aku. Kalau aku gak bisa memberi dampak, ya, gak terlalu memberi dampak, cukuplah.
ya 60 sekian tahun, tapi saudara dahsyat luar biasa. Kasih 80 tahun, 90 tahun, saudara nggak ada dampaknya, nggak ada pengaruhnya. Jadi inilah firman Tuhan yang saya sharingkan, mengingatkan kembali tentang etos, tentang kerja, etos pelayanan Yesus. Karena selama prinsip ini dipegang, saya bandingkan tadi dengan negara-negara yang jauh lebih maju dengan kita Indonesia, karena mereka punya etos kerja, etos pelayanan yang bagus di dalam kehidupan sehari-hari. Jepang, Korea Selatan, padahal babak belur Korea ya, dalam perang saudara dengan Korea Utara, babak belur, negara yang babak belur itu. Indonesia tahun 45 baru masa PKI, cukup panjang tentang waktu untuk membenahi, membangun. Tapi kenyataannya, kenapa? Karena kita lebih suka ini yang terakhir, prinsip seperti Yesus, bukan lautan hanya kolam susu. Kain dan jala cukup menghidupimu, ikan dan udang. Bukan dicari ikan dan udang, menghampiri diri. Karena lempar saja tak ubi dalam rumah, tunggu 3 bulan, tek 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 tek. Iya kan? Sehingga itu menjadi adat kebiasaan kita, ya, membentuk sifat kita, karakter kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini, mengingatkan kembali etos pelayanan-Mu, etos pelayanan Yesus di muka bumi lebih 2000 tahun yang lalu. Tuhan, biarlah itu terterai di dalam hati kami, di dalam gaya hidup kami.